Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan cerita syair kehidupan Satrio Piningit dalam imajinasi pemikiran saya. Yang menarik bagi saya untuk saya bahas kali ini adalah pertanyaan tentang bagaimana caranya kita mengenali Satrio Piningit. Sebelum saya teruskan ceritanya, kembali saya ingin bercerita. Pada konten-konten saya sebelumnya, saya sering menjelaskan tentang beberapa kriteria Satrio Piningit, tentang tanda-tanda Satrio Piningit, juga tentang keadaan alam yang berhubungan dengan Satrio Piningit. Menjawab pertanyaan kawan, ciri yang sangat spesifik tentang Satrio Piningit, saya akan mencoba untuk bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Kita mulai ceritanya. Berpatok kepada beberapa literatur buku yang saya tahu, ada tanda-tanda ataupun rahasia alam yang gampang untuk kita membacanya atau mudah untuk kita mempelajarinya. Kalau kita perdalam lebih jauh tentang Satrio Piningit, kita akan kesulitan karena proses untuk tahu dan mengenal Satrio Piningit minimal kita harus bisa mengenal pengetahuan yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Bukan hanya sekedar tahu, tapi minimal kita harus bisa merasakan perjalanan Satrio Piningit. Itu menurut imajinasi akal pikiran saya. Dari pemikiran itu, saya mencoba untuk mencari lebih jauh tentang sebuah tanda yang tidak perlu kita mempelajari pengetahuannya. Sebuah simbol atau sebuah rahasia alam yang kita mudah untuk mengenalinya tanpa perlu kita memperdalamnya. Dari beberapa cerita buku yang pernah saya tahu, yang pernah saya pelajari, dengan berbagai cerita para mereka orang yang terpilih, ada cerita tentang orang pilihan
bertahun-tahun dilupakan, lalu dia ditemukan hanya dengan sebuah simbol. Pada saat ada orang yang mengerti, melihat ke langit, ada sekumpulan awan yang diam, tidak bergerak, dan tidak mengikuti laju awan yang lainnya. Memancing tanya orang yang mengerti itu, ada apa di bawah awan itu? Maka ditemukanlah orang pilihan itu dalam keadaan terbaring. Ada beberapa cerita yang lainnya. Pada saat waktu siang, terlihat segumpulan awan yang tidak bergerak di atas langit, dan dia tidak mengikuti arus jalan awan yang lainnya. Memancing tanya beberapa penduduk desa. Lalu salah satu di antara mereka mencari tahu ada apa di bawah awan itu. Ternyata setelah diikuti tempat di mana awan itu diam, ada sosok manusia sedang duduk menghadap ke laut dalam kondisi tidak sadar diri. Mereka bersama-sama menolong manusia itu dan menyadarkannya bahwa dia sudah dekat dengan laut. Dan jadilah dia seorang manusia yang terpilih. Dari cerita tadi, tampak kita harus memperdalam dan mengerti sebuah pengetahuan. Kalau sudah waktunya, itu akan muncul dengan sendirinya. Sepertinya simbol awan di langit yang tidak bergerak itu pun akan muncul pada Satrio Piningit. Jadi, kalau sudah waktunya dan beliau memang ada, dengan sendirinya manusia akan melihat sekumpulan awan di atas langit sebagai rahasia munculnya beliau, manusia yang dipilih dan yang telah disiapkan. Dari cerita tadi bisa diambil kesimpulan untuk mengerti dan tahu di mana Satrio Piningit. Tinggal menunggu sebuah keajaiban alam. Menunggu munculnya awan yang tidak bergerak dan diam, tidak mengikuti jalan awan yang lainnya, sebagai lambang adanya sosok Satrio Piningit. Cerita tadi hanya sebuah gambaran tentang beberapa perjalanan para mereka-mereka manusia yang terpilih dan dipilih. Dan kita sebagai manusia-manusia biasa bisa mengenalinya tanpa perlu kita mempelajari pengetahuannya. Dan harus diingat, itu terjadi pada siang hari. Jadi bahasan kali ini adalah segumpal awan yang tidak bergerak, yang melindungi panas terik matahari. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.